menanti bunyi sangkakala akhir zaman. Saudara, menurut agama Islam, saat kiamat terjadi, maka malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Namun, tahukah Anda jika bunyi sangkakala di akhir zaman bagi umat Yahudi dan Kristen adalah sebuah momen perayaan kedatangan Tuhan sebagai Raja? Saat Rosh Hashanah atau Tahun Baru Yahudi, meniup sangkakala adalah tradisi yang diwajibkan dalam Alkitab. Imamat 23 ayat 23 dan 24 berbunyi, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Serunai adalah kata lain dari sangkakala atau nafiri. Aslinya sangkakala tidak ditiup manusia, sebab suara itu terdengar saat Tuhan hadir. Bangsa Israel pertama kali mendengar bunyi sangkakala di Gunung Sinai ketika Tuhan berbicara dengan Nabi Musa. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Musa untuk membuat sangkakala. Sangkakala menurut bilangan 10 ayat 1-10 hanya bisa ditiup oleh para imam keturunan Harun. Keistimewaan sangkakala ketika dibunyikan adalah sebagai alarm agar Tuhan menyelamatkan umatnya. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Elohimmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Suara sangkakala menjadi bagian dari perayaan. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaanmu dan pada bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu. Pada waktu mempersembahkan korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Elohimmu. Akulah Tuhan Elohimmu. Sangkakala berfungsi agar Tuhan mengingat umatnya. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan menghadap tembok kota Yeriko, suara sangkakala menjadi alat perang yang meruntuhkan tembok. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali bangsa Israel harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Sangkakala dibunyikan saat pelantikan Raja Israel Salomo. Sebagai tanda bangsa Israel mengumumkan pertobatan bangsa, maka sangkakala juga dibunyikan seperti perintah Yoel 2 ayat 15. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Sangkakala bukan hanya dikenal oleh bangsa Israel. Dalam kekristenan, sangkakala adalah penanda kedatangan Yesus Kristus. Matius 24 ayat 30-31 menjelaskan, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Pada momen itu, kembali sangkakala Tuhan yang berbunyi, sama seperti di Gunung Sinai. Suara sangkakala juga disebut di kitab terakhir Wahyu. 7 malaikat memegang 7 sangkakala. Sangkakala menjadi penanda sejumlah peristiwa yang terjadi di bumi. 4 sangkakala pertama merujuk pada petaka yang seperti terjadi di Mesir. Lalu ada peristiwa lain sebelum terjadi sangkakala ke-5 dan ke-6. Saat sangkakala ke-7, Yesus Kristus menjadi Raja di bumi. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja
sampai selama-lamanya. Saudara, dengan demikian sangkakala terakhir atau sangkakala ketujuh menjadi perayaan kemenangan. Sama seperti ketika tembok Yeriko runtuh, sehingga bangsa Israel bisa masuk tanah perjanjian. Kelak, orang percaya Yesus akan masuk dalam kerajaan di bawah Yesus Kristus sebagai Raja. Sangkakala bukan bunyi menakutkan bagi orang percaya. Sebaliknya, bunyi sangkakala ketujuh adalah momen perjumpaan dengan Yesus Kristus sebagai Raja. Salam damai dari Fakta Israel.